Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita alias Suba dengan NIM akhir 022 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Usul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasiruddin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema unclear dalalah atau dalalah yang tidak jelas yang terdiri dari khafi, muskil, mujmal, kemudian mutasyabih. The topic is khafi, muskil, mujmal, and the last mutasyabih. Keempatnya ini memiliki tingkatannya dari yang tidak jelas sampai yang paling tidak jelas. Dimulai dari khafi, muskil, mujmal, yang paling tidak jelas yakni mutasyabih. Jadi mutasyabih ini adalah dalalah yang paling tidak jelas di antara dalalah yang tidak jelas lainnya. Pertama, khafi. The word in terms of designation to meaning is clear, but ambiguity arises when applying the meaning to a particular case. Khafi, yakni lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, tetapi ketidakjelasannya ini muncul ketika menerapkannya pada makna, ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus-kasus tertentu. For example, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-Maidah ayat 38. Men and women who steal, cut off their hands. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Pada ayat tersebut digarisbawahi pada kalimah asariqu wasariqatu, ya bermakna pencuri. The above verse is indeed clear about the sanction received for a thief. However, there will be ambiguity if the application of the first is applied to pickpockets or snatchers. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterimanya kepada seorang pencuri. Akan tetapi timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet atau untuk penjamret. Atau mungkin kepada kasus mencuri kain kafan. Nah, ini akan muncul ketidakjelasan jika diterapkan kepada kasus tertentu. Sehingga khafi ini masuk ke dalam dalalah yang tidak jelas. Selanjutnya, muskil. The word from the destination of the meaning is unclear, so that there are several differences of opinion in understanding the word. Muskil, yakni lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Sebagai contoh, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Dalam Al-Baqarah ayat 228, the divorced wives are obligated refrain from themselves or waiting 3 times the quru. Dalam yang artinya wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru, selama 3 kali quru. Dalam kalimat ini, quru ini memiliki arti tidak hanya satu. Ulama Hanafiyah ini mendefinisikan quru ini adalah masa haid, menstrual period. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah ini mendefinisikan quru ini the holy time atau masa suci. So, muskil ini tidak hanya memiliki makna satu, tapi memiliki makna yang beragam. Jadi, muskil ini termasuk ke dalam dalalah yang tidak jelas. And then, mujmal. The definition mujmal is the word contains a global meaning where the clarity of the intention and details cannot be known only by the word itself. This clarity can only be explained from the sunnah taught by the Prophet Muhammad SAW. Mujmal ialah lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri.
Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. For the example, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-Baqarah ayat 43. Pray prayer and pay zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. The description, how to establish prayer and carry out zakat in the verse doesn't explain how. Therefore, it requires an explanation from the Prophet verse or hadith regarding the procedure for its implementation. Dalam ayat tersebut dijelaskan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi secara makna memang sudah jelas. Dirikanlah sholat. Sholat itu sudah jelas maknanya dan zakat itu sudah jelas. Akan tetapi cara mendirikannya ini yang tidak dijelaskan dalam ayat tersebut, sehingga ini membutuhkan sumber lain untuk dapat memahami ayat tersebut, seperti misalnya ayat lain ataupun hadis yang berkaitan dengan sholat kemudian zakat, seperti bagaimana syarat sahnya, kapan dilaksanakannya, kemudian rukunnya bagaimana, itu tidak dijelaskan di dalam ayat ini, sehingga membutuhkan penjelasan dari sumber lain. Dan yang keempat yakni mutasyabih. Mutasyabih is the word doesn't show clarity of its meaning and there is no evidence to explain it. Mutasyabih ialah lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. For the example, pada Al-Baqarah ayat pertamanya yakni Alif Lam Mim. Kemudian surah Yasin ayat pertamanya bacaannya Yasin. Kemudian pembuka Al-A'raf yakni Alif Lam Mim Shad. Contoh ini termasuk ke dalam ayat-ayat muqatta'ah, di mana ada ulama yang berpendapat bahwa ayat-ayat ini memiliki makna. Akan tetapi sebagian besar ulama itu menyimpulkan, most ulama conclude that this is a mutasyabih verse because it is not clear what it means. Sebagian besar ulama itu menyimpulkan bahwa ayat-ayat mutasyabih ini tidak jelas maknanya. Karena yang mengetahui secara pasti maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala atau yang membuat hukum tersebut. Selanjutnya, the last conclusion. The first, khafi is the word in terms of designation to meaning is clear, but ambiguity arises when applying the meaning to a particular case. The second, mushkil is the word from the designation of the meaning is unclear, so that there are several differences of opinion in understanding the word. Third, mujmal is the word contains a global meaning where the clarity of the intention and details cannot be known only by the word itself. This clarity can only be explained from the sunnah taught by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And last, mutasyabih is the word doesn't show clarity of its meaning and there is no evidence to explain it. Artinya, khafi ialah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasannya muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Kemudian muskil, yakni lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Yang ketiga, mujmal, yakni lafaz yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yakni mutasyabih, yakni lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.